Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling sempurna, nama yang paling populer di langit dan di bumi. Nama tersebut diberikan oleh Abdul Muthalib untuk kelahirannya. Dalam kitab As-Safinah Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa pada saat Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, beliau ditanya oleh seseorang, "Mengapa cucumu diberi nama Muhammad? Bukankah ini adalah nama yang belum pernah digunakan oleh kaummu?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin dia dipuji, baik di bumi ataupun di langit." Ini membuktikan bahwa Allah ternyata mengabulkan doanya, sebagaimana sesungguhnya telah dikehendak oleh Allah sendiri. Pada suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi melihat sebuah rantai yang terbuat dari perak keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung, satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di barat, dan satu lagi berada di timur. Kemudian rantai itu menyapu menjadi sebuah pohon. Setiap helai daunnya memancarkan cahaya. Semua orang, mulai dari barat sampai ke timur, seolah-olah bergelantungan kepadanya. Setelah mimpi itu diceritakan pada orang lain, mimpi tersebut ditafsirkan bahwa kelak dari keturunannya akan lahir seorang yang menjadi tempat bergantung semua umat manusia. Semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi memuji bayi tersebut. Ibunda Siti Aminah pun pernah mendengar suara yang mengatakan, "Sungguh engkau telah mengandung seorang bayi yang akan memimpin umat ini. Jika engkau telah melahirkannya, maka berikan nama Muhammad untuknya, sebab Allah telah menetapkan nama Muhammad ini untuknya jauh sebelum dia menciptakan seluruh makhluknya." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir dari Ka'ab al-Akhbar bahwa Adam alaihissalam melihat nama Muhammad tertulis pada tiang arasy di langit, pada setiap ruangan istana di surga, di sungai-sungai tempat pemandian bidadari, pada setiap helai daun pohon tuba dan Sidratul Muntaha, pada ujung-ujung tirai di kening para malaikat, dan tidak ada seorang pun yang menggunakan nama Muhammad sebelum beliau. Tapi pada saat kelahiran Muhammad sudah dekat dan ciri-cirinya tersebar luas di kalangan ahlul kitab, maka mereka menggunakan nama tersebut untuk anak-anak mereka dengan harapan salah satu dari keturunan mereka yang akan menjadi nabi. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kepada siapa akan memberikan risalahnya. Saat itu jumlah orang yang bernama Muhammad sekitar 15 orang. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang nama Rasulullah SAW selain sebutan Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa namanya berjumlah 1000, dan ada pula yang mengatakan bahwa namanya berjumlah 2020 buah nama. Al-Hafiz Ibnu Dahiyah menyusun sebuah kitab yang menerangkan bahwa nama beliau berjumlah 300 buah. Abu Abdillah Al-Qurtubi juga menyinggung tentang jumlah nama beliau. Menurutnya jumlah nama Rasulullah sebanyak 300 buah. Syekh Burhanuddin Al-Halabi mengatakan, "Di Kairo aku menemukan 2 jilid kitab yang berjudul Al-Mustafa fi Asma Al-Mustafa." Al-Hafiz Al-Sakhawi mengumpulkan semua nama Nabi sampai berjumlah 430 buah nama. Tetapi nama yang paling akrab dan populer di telinga dan membuat gejolak rindu para pecintanya menjadi tenang adalah nama Muhammad. Imam An-Naisaburi pernah ditanya tentang nama Nabi Muhammad. Mengapa nama Nabi Muhammad terdiri dari 4 huruf, yaitu mim, kha, mim, dan dal, dan apa artinya? Imam An-Naisaburi mengatakan, karena asma Allah terdiri dari 4 huruf, dia jadikan namanya 4 huruf supaya bertepatan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyandingkan nama Nabi Muhammad SAW dengan namanya dalam 2 kalimat syahadat dan azan serta lainnya. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 4 disebutkan, "Dan kami tinggikan untukmu sebutanmu." Menurut sebagian ahli tafsir, makna dari ayat tersebut adalah, tidaklah aku disebut kecuali Muhammad disebut bersamaku. Adapun arti-artinya, segolongan ulama mengatakan sesungguhnya arti mim ialah mahkul kufri bil Islam atau menghapus kufur dengan Islam. Ada yang mengatakan mahu asyai'at mimman ittaba'ahu atau menghapus dosa-dosa dari pengikutnya. Ada yang mengatakan manallahi 'alal mu'minin bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya karunia Allah kepada orang-orang beriman dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Ali Imran ayat 164. Ada yang mengatakan munzirun wa mubashir, artinya pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Ada yang mengatakan maliku umatihi atau raja umatnya. Ada juga yang mengatakan al-maqam al-mahmud, artinya kedudukan terpuji. Adapun huruf kha, ada yang mengatakan hukmuhu bainal khalqi bi hukmihi ta'ala, artinya keputusan perkara olehnya di antara manusia dengan hukum Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah berikut ini, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Quran Surat An-Nisa ayat 65.
Ada juga yang mengatakan hayatu umatihi bihi, artinya kehidupan umatnya tergantung padanya. Adapun huruf mim yang kedua ialah maghfiratin li umatihi, artinya ampunan bagi umatnya. Ada yang mengatakan mulku umatihi bihi, artinya kerajaan umatnya dengan pimpinannya. Adapun huruf dal ialah ad-dai ilallah, artinya penyeru kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 46. Ada yang mengatakan, ia adalah penunjuk manusia di dunia kepada Al-Haq, dan di akhirat penunjuk mereka masuk surga. Dalam nama Nabi Muhammad terdapat beberapa keistimewaan. Pertama, Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Kedua, penciptaan manusia oleh Allah dengan bentuk nama Nabi Muhammad. Ketiga, Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Keempat, penulisan namanya di arsy. Diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan arsy, ia berguncang karena Allah menulis nama Muhammad SAW di atasnya, baru kemudian menjadi tenang. Kelima, pengambilan nama Nabi dari namanya Al-Mahmud, artinya yang terpuji. Ini adalah suatu hikmah yang bisa diungkap oleh para ulama, yang intinya adalah mengungkap keagungan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Walaupun masih banyak sekali hikmah yang masih belum bisa diungkap oleh para ulama. Terkait rahasia di balik nama Muhammad, di mana banyak makna yang tersirat dalam kebesaran nama yang sederhana itu. Entah apakah ini merupakan salah satu mujizat atau sekedar kebetulan saja, bahwa ada fakta menarik dari abjad atau huruf yang tersusun dari itu. Hikmah dari penyusunan huruf-huruf menurut tertib ini, ada yang mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk kata Muhammad. Mim seperti bentuk kepala manusia, ha seperti kedua tangan, bagian bawah ha seperti perut, dan punggungnya seperti punggung manusia, dan mim yang kedua seperti tempat pertemuan kedua paha dan jalan keluar, sedangkan dal seperti kedua kaki. Dengan hal ini, banyak para ahli tafsir yang mengait-ngaitkan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang memiliki akal dan rasa, seperti tercermin pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Jika kita perhatikan secara satu persatu mengenai susunan huruf Ahmad, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran seseorang yang sedang melakukan gerakan sholat, seperti berdiri, ruku, dan sujud. Makna dari kata tersebut sangat jelas, menggambarkan bahwa sholat adalah sebaik-baiknya ibadah dan doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna kata Ahmad menggambarkan bagaimana seorang manusia berserah diri menyembah kepada Allah, yakni dengan melakukan ibadah sholat, karena tidak ada ibadah yang jauh lebih tinggi dari ibadah sholat. Sedangkan jika kita gabungkan susunan huruf dalam bahasa Arab kata Muhammad tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran seseorang yang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tersebut sama persis dengan sujud manusia ketika melakukan ibadah sholat, di mana terdapat 8 titik yang menyentuh dengan bumi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia harus berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta seluruh alam semesta ini. Mungkin masih ada banyak sekali makna-makna yang tersirat di balik nama Muhammad. Makna-makna tersebut jarang diketahui oleh orang karena memang sangat jarang yang bisa mengungkap makna sedalam itu. Bahkan ahli tafsir sekalipun belum tentu bisa mengungkap makna yang sebenarnya mengenai susunan nama Muhammad tersebut.